stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Rekan Ram masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Nah, seperti biasa nih di Rabu malam kita bakalan ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini Una sudah bersama salah satu narasumber kita yaitu Bapak Hasbi Ansori MM. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Dan tema kita di malam hari ini adalah menuntut ilmu ya Pak. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa Bapak mengambil tema kita di malam hari ini adalah menuntut ilmu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'nahu fi hadhihi as-sa'ah al-musyarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah walaupun melalui udara. Kemudian yang pertama, kita sebagai hambanya Allah harus selalu bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah mengumpulkan kita walaupun melalui udara dalam rangka untuk selalu mengkaji ilmu. Dengan ilmu, iman kita, Islam kita bisa lebih sempurna. Dengan ilmu, hidup kita, tujuan kita pasti lebih terarah. Kemudian sholawat dan salam kita juga jangan sampai anggap remeh. Kita juga jangan sampai melalaikan. Kita juga jangan sampai bosan untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan tadi, kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau, yaitu di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, yaitu
itu di hari yang tidak berguna lagi, yang tidak bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun, harta tidak bermanfaat lagi, wala banun, dan juga keturunan tidak bermanfaat lagi. Di dunia ini kebanyakan manusia selalu membanggakan dirinya dengan hartanya. Di dunia ini manusia selalu membanggakan dirinya dengan keturunannya. Manusia di dunia ini selalu membanggakan dirinya dengan kelompoknya. Dan ternyata nanti ada hari yang tidak berguna lagi, harta, keturunan, kelompok, dan lain-lain, terkecuali illa man atallah biqalbin salim, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Jadi mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan tadi, kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimanapun berada selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana orang yang berceramah, di kitab apa saja pun orang yang menulis kitab itu selalu menuliskan kalimat puji-pujian kepada Allah dan juga membacakan, menuliskan sholawat kepada Nabi. Karena kita untuk masuk ke surganya Allah itu tidak bakalan mungkin terkecuali dengan rahmatnya Allah dan juga syafaatnya Nabi. Sehingga kemanapun kita mendengarkan ceramah, dimanapun kita baca kitab, tahmid dan sholawat itu pasti ada. Kalau seandainya pengajian kitab tidak ada tahmid dan juga sholawat, maka keberkahannya akan hilang. Makanya selalu penceramah itu sebelum membahas isi ada muqaddimah terdahulu yang berupa tahmid dan juga sholawat. Kaum muslimin jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bolak-balik saya cuma ngomong muslimin, tapi sebetulnya lupa muslimatnya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari nahu yang disebutkan laki-laki, pada hakikatnya perempuan juga sudah ikut. Kembali tadi hostnya nanya tema kita malam ini tentang menuntut ilmu. Kenapa kok saya lebih cenderung memilih tema ini? Kalau kita perhatikan, ilmu
sangat penting. Karena tanpa ilmu orang pasti akan kesasar. Karena tanpa ilmu tujuan itu nggak bakalan tercapai. Kalau kita lihat dari kehidupan kita runtun mulai dari berkeluarga. Orang yang mau berkeluarga wajib tahu ilmunya. Seorang mempelai laki-laki wajib tahu ilmunya tentang pernikahan. Begitu juga mempelai perempuan wajib tahu ilmunya tentang ilmu keluarga. Kalau mempelai laki-laki dan perempuan ini tadi menginginkan keluarganya selamat. Kalau mempelai laki-laki dan perempuan ini tadi menginginkan keluarganya sampai ke tujuan yang diharapkan. Tanpa ilmu, kembali lagi tadi, tanpa ilmu keluarga itu tadi kemungkinan besar nggak bakalan sampai ke tujuannya. Sehingga tanpa ilmu ada beberapa di antara saudara kita keluarganya itu berantakan, keluarganya itu pisah. Kenapa? Gara-gara tidak pakai ilmu. Kemudian setelah berkeluarga, punya anak juga pun harus pakai ilmu. Banyak ilmu yang harus diketahui orang tua supaya anaknya itu bisa berguna, supaya anaknya itu bisa sampai tujuan yang diharapkan orang tua, agama, dan juga negara. Tanpa ilmu, tanpa orang tua yang mempunyai ilmu, rasanya agak susah untuk mengarahkan anaknya supaya sampai tujuan orang tua, agama, dan juga negara. Sehingga tanpa ilmu, sehingga orang tua yang tidak punya ilmu akan susah mengarahkan anaknya sampai tujuan. Kalau anaknya nggak sampai tujuan, ya berarti kesasar. Kalau anaknya sudah kesasar, ya udah pasti nggak sampai tujuan. Pernikahan tadi ya termasuk gagal, sehingga berantakan. Jadi kembali lagi, orang nikah wajib tahu ilmunya. Orang yang punya anak wajib tahu ilmunya. Kemudian orang tua selesai, anak jadi dewasa. Anak yang dewasa ini tadi beranjak lagi mencari jodoh, mengarah ke pernikahan. Anak yang sudah dewasa tadi melangkah cari jodoh harus juga pakai ilmu. Kalau anaknya tadi nyari jodoh tidak pakai ilmu, ya kemungkinan besar jodohnya juga pun nggak bakalan sesuai yang diharapkan. Pada dasarnya kehidupan kita itu berputar, dan kehidupan yang berputar itu tadi membutuhkan ilmu. Itu masih sekitar pribadi, sekitar keluarga. Belum lagi kalau seandainya kita perlebar, orang yang hidup bermasyarakat harus juga tahu ilmunya.
Orang yang bermasyarakat tanpa ilmu kemungkinan besar kerjaannya mertinju saja. Karena hidup bermasyarakat tanpa ilmulah sehingga terjadi di antara bertetangga marsi sip-sipan, tidak marsi pakulingan, sehingga terjadi bentrokan, sehingga terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang tidak diinginkan itu juga pun tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang sedang mendengarkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan yang tidak mendengarkan, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Karena bagi Allah keberkahan dan hidayah itu tidak susah untuk memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena bagi Allah urusan keberkahan itu mau menarik atau memberi tidak ada yang susah baginya. Jadi karena hostnya tadi nanya urusan latar belakang tema menuntut ilmu, dari situlah saya kepikiran perasaan urusan menuntut ilmu ini wajib sama-sama kita ketahui, sehingga hidup kita berkeluarga, bermasyarakat, bersosial, bernegara bisa lebih terarah dan lebih mudah. Itu aja dulu. Iya Pak, terima kasih. Itu dia tadi rekan latar belakang kenapa narasumber kita memilih tema menuntut ilmu di malam hari ini. Dan mungkin untuk kamu yang Kota Padang Sidimpuan, ya rekan Rama masih bersama Una dan juga narasumber kita di malam hari ini ya, ada Bapak Hasbi Ansori MM. Dan Pak, boleh dijelaskan tentang menuntut ilmu ini Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan mengudara di halayak rame. Karena sebelumnya biasanya kalau seandainya saya mau mengudara juga pun paling cuma lewat HP. Dan sekarang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengudara lewat radio Raw FM. Kembali ke cerita awal, kembali ke tema, yaitu tentang menuntut ilmu. Di mukadimah tadi saya mengutip satu ayat, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat. Siapa yang akan diangkat oleh Allah? Alladzina amanu, itu yang pertama, orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Kemudian walladzina utul ilm, kemudian yaitu orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mendatangi ilmu, orang-orang yang ketemu dengan ilmu. Allah akan mengangkat satu, orang yang beriman. Dua, orang yang berilmu.
Apanya yang diangkat? Ya, derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang diangkat itu derajatnya orang yang beriman, orang yang berilmu. Pasti walaupun dia itu fi'il mudhari, karena datangnya dari Allah, karena Al-Quran itu ayatnya Allah, walaupun ayatnya Allah itu juga menjadi janjinya Allah, sehingga janjinya Allah itu tidak bakalan diingkari oleh Allah. Itu orang yang beriman, orang yang berilmu, diangkat Allah derajatnya. Itu janji Allah. Kemudian kalau seandainya kita lihat di sekeliling kita, kalau kita lihat di kehidupan nyata dari dulu sampai sekarang, kalau kita mau mencari contoh, itu sangat banyak. Orang yang beriman, contohnya, orang yang beriman itu sudah pasti diangkat derajatnya oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Di mata siapa? Ya di matanya Allah. Lo orang yang berjanji Allah pula, pasti sudut pandang diangkat derajatnya juga pun kita harus melihat dari sudut pandangnya Allah. Sehingga orang yang beriman itu sudah pasti lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu yang pertama tadi. Kalau kita lihat sekarang, kemungkinan besar di masyarakat kita yang beriman, alhamdulillah, pasti lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu. Kemana-mana orang yang berilmu itu sudah pasti lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tidak berilmu. Jadi kalau ada lebih tinggi, berarti ya harus ada perbandingan. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu udah pasti lebih tinggi orang yang berilmu. Kalau seandainya kita lihat di masyarakat, ada beberapa orang menduduki satu tempat, tapi dia tidak berilmu. Itu pasti derajatnya lebih rendah dibanding yang berilmu. Kalau kita kembali cerita awal masalah keluarga, orang yang menjalankan rumah tangga pakai ilmu dengan orang yang menjalankan rumah tangga tidak pakai ilmu, itu sudah pasti penghargaan orang di sekelilingnya juga pun lebih tinggi penghargaannya kepada orang yang berkeluarga pakai ilmu. Tanpa ilmu, keluarganya pasti berantakan. Kalau keluarganya berantakan, siapa yang mau menghargai? Mudah-mudahan dengan ilmu, ya keluarganya juga pun, rumah tangganya juga pun pasti lebih terarah, lebih terhormat. Kalau keluarganya lebih terarah,
kemungkinan besar orang di sekelilingnya juga pun pasti akan lebih menghargai. Begitu juga dalam bermasyarakat. Kalau yang bermasyarakatnya itu pakai ilmu, ya pasti masyarakat setempat akan menghargai keluarga yang pakai ilmu tadi. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimanapun berada bisa mendengarkan pembicaraan yang saya sampaikan, walaupun saya tidak bisa melihat. Karena terkadang walaupun saya tidak bisa melihat, mudah-mudahan banyak yang mendengar dan menikmati. Dibanding terkadang banyak yang dilihat dalam suatu pengajian, dalam suatu acara, dalam suatu diskusi. Yang dilihat banyak, yang melihat banyak, tapi sayang yang mendengarkan sedikit. Mudah-mudahan dalam hal ini Radio Raw FM banyak yang mendengarkan dan banyak yang menikmati. Itu tadi ayat yang pertama. Keutamaan orang yang punya ilmu, kelebihan orang yang punya ilmu. Kemudian setelah gimana caranya supaya punya ilmu? Ya harus menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Kaum muslimin yang besar, kaum muslimin yang kecil, kaum muslimin yang tua, kaum muslimin yang muda. Begitu juga dengan yang kaum muslimatnya tua, muda, besar, kecil. Selagi dia termasuk kaum muslimin wal muslimat, tidak ada yang terkecuali, semuanya wajib menuntut ilmu. Thalabul ilm, kalau seandainya kita lihat dari penjelasan ta'limul muta'alim, thalabul ilm, menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di situ yaitu ilmu hal. Ilmu yang sesuai dengan keadaan. Ilmu yang sesuai dengan keadaan kita semuanya wajib kita tuntut. Mau berkeluarga wajib tahu ilmunya. Mau punya anak wajib tahu ilmunya. Anak punya orang tua wajib tahu ilmunya. Anak, orang tua mau ibadah, mau sholat wajib tahu ilmunya. Orang tua, anak, semua orang kalau pengen bermasyarakat wajib tahu ilmunya. Yang jelas ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan keadaan kita, semuanya itu wajib kita tuntut. Kalau kita males menuntut ilmu bermasyarakat, males menuntut ilmu sosial, ya cuma satu jalan keluarnya. Tinggal kok di aranganan. Kalau tinggal kok di aranganan, amanlah itu. Amanlah itu dari ilmu bermasyarakat. Tapi kalau ilmu ibadah untuk urusan sholat, ya tetap aja wajib.
Orang kemana aja pun kita pergi, kalau urusan sholat ya tetap wajib sholat. Urusan bermasyarakat aja yang bisa kita pergi ke hutan, aman, nggak penting lagi bermasyarakat. Aman, urusan menuntut ilmu tentang bermasyarakat, bersosial. Tapi kalau urusan menuntut tentang kepada orang tua, menghormati orang tua, ya kemana aja pun kita pergi, selagi orang tua masih ada, ya tetap aja wajib menuntut ilmu tentang bagaimana menghormati orang tua. Masih banyak hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan kita. Masih banyak hal yang perlu kita tuntut untuk dipelajari. Karena kita itu hidup ya tetap wajib bergerak. Kalau nggak bergerak ya bahaya, mati paling. Kita keluar rumah wajib tahu ilmunya. Jalan tahu ilmunya. Mau kamar mandi wajib tahu ilmunya. Mau sholat wajib tahu ilmunya. Mau puasa wajib tahu ilmunya. Mau belajar wajib tahu ilmunya. Mau sekolah wajib tahu ilmunya. Orang tua mau pesantren, mempesantrenkan anak wajib tahu ilmunya. Yang jelas semua gerak kita itu harus pakai ilmu. Kalau gerak kita, kelakuan kita tidak pakai ilmu, pekerjaan kita tidak pakai ilmu, ya udah pasti akan kesasar. Udah pasti pekerjaan kita tadi itu nggak bakalan mencapai tujuan. Supaya mencapai tujuan ya kembali wajib tahu ilmunya. Jadi bagaimana kalau yang tidak tahu ilmunya? Sementara kalau belajar, perasaan nggak mungkin. Oh, belajar tetap bisa. Sekolah ya nggak mungkin. Contohnya orang tua, udah tua pula, nggak mungkin untuk sekolah. Tapi belajar tetap wajib. Bagaimana itu? Sekolah udah nggak mungkin. Belajar pengajian ikut, tapi masuk sada lupa 10, sama aja. Sementara seseorang kalau dia melaksanakan sesuatu tapi dia tidak tahu ilmunya, berdosa, ya berdosa. Sama seperti baca Quran, bacaannya rapat, bacaannya nggak jelas, bacaannya bersalahan. Berdosakah dia? Berdosa. Berdosakah dia? Durhaka sama Al-Quran. Kenapa? Kalau dia tidak belajar tentang tajwidnya. Tapi kalau dia sudah belajar, tidak bisa juga, ya selesai urusan, tidak ada masalah. Karena kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita itu tidak diwajibkan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang diwajibkan kita tuntut yang tadi itu, sebagaimana pendapat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmul hal, ilmu yang sesuai dengan keadaan. Semua yang sesuai dengan keadaan kita wajib kita tuntut. Kalau kita tidak menuntut ilmu yang kita laksanakan, maka kita berdosa. Tapi kalau kita sudah belajar tapi tidak bisa-bisa, kembali lagi cerita awal. Kita wajib menuntut ilmu, tapi tidak wajib untuk mendapatkan ilmu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dan kali ini sudah ada yang bertanya ya Pak, dimana katanya setelah mendengar dan mencermati apa yang Bapak sampaikan, ada sebuah opini yang timbul di dalam dirinya.
Dimana ini pertanyaan dari Giawa di Sitataring. Pertanyaan yang pertama, Pak, nih, apakah seseorang yang notabene-nya nilai intelektualitasnya baik dan memiliki pendidikan yang baik namun melakukan tindak pidana korupsi, apakah sosok itu bisa disebut sebagai individu yang berilmu pengetahuan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai ilmu sebagai senjata untuk membodoh-bodohi? Bisa dijawab pertanyaannya, Pak? Oke. Sorry, yang pertama tadi? Yang pertama, Pak, apakah seseorang yang notabene-nya nilai intelektualitasnya baik dan memiliki pendidikan yang baik namun melakukan sebuah kejahatan, apakah orang tersebut termasuk orang yang berilmu pengetahuan? Oke. Kalau orang bahasanya tadi juga pun sudah punya intelektual tinggi. Kalau dia sudah punya intelektual tinggi, ya punya ilmu. Kemudian, bagaimana kalau dia korupsi? Ya, urusan korupsi mah urusan dia. Kalau dia mau taubat, syukur, selamat dia. Tapi kalau dia tidak mau taubat, ya gogoi. Itu korupsi, tetap bertahan untuk dirinya. Jadi, keseimbangan itu pasti ada. Antara yang baik dengan yang jelek itu ya memang bersamaan. Kalau ternyata korupsinya itu lebih banyak dibanding ilmunya, kemudian dia tidak bertaubat, ilmunya juga pun gak bakalan bermanfaat bagi dirinya kalau dia tidak bertaubat. Nah itu tadi gunanya orang yang punya ilmu. Dia kesasar, dia korupsi kesasar karena dia punya ilmu. Kalau dia mau balik lagi ke jalan yang diarahkan, ya mudah-mudahan dia akan selamat. Tapi kalau dia nggak mau kembali ke jalan yang diarahkan, ya nggak bakalan selamat. Itu yang pertama. Iya, Pak. Dan yang kedua, apa tadi? Yang kedua, kemudian katanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai ilmu sebagai senjata untuk membodoh-bodohi? Oke. Urusan ilmu senjata untuk membodoh-bodohi. Perasaan ini memang sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Banyak orang yang punya ilmu tapi sayang ilmunya itu dipakai untuk yang tidak bermanfaat. Tapi ya memang banyak juga yang punya ilmu dipakai untuk yang bermanfaat. Jadi bagaimana kalau seandainya ilmu ini tadi dipakai untuk yang tidak bermanfaat, yaitu membodoh-bodohi. Urusan ilmu, menuntut ilmu itu ibadah. Kalau dia menuntut ilmu itu ibadah, ibadah itu membutuhkan niat. Kalau memang niatnya belajar untuk membodoh-bodohi, ya saya mulai belajarnya juga pun dia akan kena celah. Tapi lain halnya, pas waktu belajar dia niatnya baik. Pas waktu dia sudah bisa, baru kerjaannya membodoh-bodohi. Ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan orang yang punya ilmu dan kemudian membodoh-bodohi, dia ini tadi kembali ke jalan yang benar, sehingga ilmu yang dia kuasai bisa bermanfaat bagi orang yang di sekitarnya. Terima kasih. Iya, Pak. Dan sebagai penutup bisa disampaikan kesimpulan terhadap materi kita di malam hari ini, Pak? Oke, kesimpulannya cuma sedikit sih. Kalau saya ngambilnya dari kitab Ta'limul Muta'allim tadi, menuntut ilmu itu wajib. Ilmu yang mana? Ilmu yang sesuai dengan keadaan kita. Semua yang kita kerjakan wajib pakai ilmu. Apapun yang kita kerjakan wajib pakai ilmu. Jadi apapun yang kita kerjakan wajib kita tuntut ilmunya, kalau kita pengen selamat. Karena orang yang bekerja tanpa ilmu, kemungkinan besar pekerjaannya itu akan sia-sia.
Sebaliknya, orang yang bekerja dengan menggunakan ilmu, ya mudah-mudahan pekerjaannya itu akan bermanfaat dan juga sampai tujuannya. Terima kasih. Ya, terima